Tapi pasti bisa. Kemudian teknologi kedua yang paling penting itu adalah teknologi pengontrolan. Dan saya yakin anak Indonesia pun bisa. Kemudian penyimpanan energi. Mungkin ini yang perlu kita belajar karena kita sangat penting di Australia. Nah, awalnya adalah dengan ketika saya mendapat tantangan dari Presiden Republik Indonesia ini. Ketika itu ada rapat di Gedung Agung Jogja di tahun 2012, tanggal 25 Mei 2012. Waktu itu saya berkesempatan duduk bersama 38 rektor seluruh Indonesia, 11 orang menteri dan berbagai pejabat tinggi negara lainnya. Kesepakatan negeri ini untuk mengembangkan teknologi mobil listrik. Kesepakatan negeri loh, ada presidennya, ada menterinya. Namun di sana dikatakan bahwa kita baru akan bikin mesinnya di tahun 2014. Baru bikin anak mobilnya, bikin mobil itu di tahun 2017. Bagi saya ini adalah sebuah mohon maaf keputusan yang konyol, meremehkan anak muda negeri ini. 38 universitas itu satu Brawijaya ini punya berapa ya? Punya 50.000 anak muda. Sekarang ada 38 rektor. Kenapa selama itu? Kalau untuk pematangannya boleh lah, tapi penguasaan dan kenapa lama? Maka alhamdulillah waktu itu diberikan kesempatan untuk bicara. Saya minta Bapak Presiden dan teman-teman, kalau tadi itu tahun 2014, berikan kesempatan pada saya untuk membuatnya dalam 3 bulan. Apa jawaban Bapak SBY pada saat itu? Berdiri Bapak SBY, saya ini orangnya tidak sabaran. Kalau Anda bilang 3 bulan, saya ingin 2 bulan. Karena saya mendapat tantangan dari Presiden Republik 250 juta jiwa. Maka apa jawaban saya? Siap Bapak Presiden. Dan alhamdulillah dengan keyakinan di bulan pada tanggal 8 Agustus tahun 2012 itu 25 Mei janji tanggal 8 Agustus 2015 kita telah berhasil membuat mesin mobil listrik pertama di Indonesia dan menggerakkan mobil di PT Pindad. Namun setelah itu senyap. Kecewa saya? Sedikit ya. Putus asa saya? Tidak. Kenapa? Honda berbilang kalau Anda gagal, nanggung ya udah. Berapa kali pun kerjakan. Apakah tantangan sesudah itu semakin ringan? Inilah tantangan yang saya hadapi. Mungkin Anda bisa melihat mobil ini ada di Museum Negara di Batu Malang. Tentu saja banyak paradigma pada waktu itu yang bilang konyol lah, yang bilang salah lah, yang bilang pencitraan. Lalu apakah kami menyerah? Kami tidak menyerah. Apakah kami putus asa karena hujatan atau kegagalan lalu menyalahkan orang lain? Tidak. Sedikit pun dalam sekarang itu tidak mencontohkan seperti itu. Yang beliau katakan adalah semua aku yang salah, semua saya yang salah, saya yang tidak paham teknologinya. Namun saya belajar. Oleh karena itu saya akan berusaha lagi untuk mengembangkan yang jauh lebih baik. Lalu setelah kejadian itu, Pak Ranisa memanggil saya, Ridi, apakah Anda jerah? Tidak. Ridi, maukah Anda segera mengembangkan teknologi yang baru? Tentu saja, karena saya anak muda negeri ini. Maka saya segera memanggil para engineer. Kenapa? Saya ingat pesan Honda. Seandainya kamu jatuh, kamu gagal, kurang waktu makan, kurang waktu tidur. Berapa kali coba. Maka kami kumpulkan tim kami. Segera melakukan, besoknya kita langsung melakukan desain. Besoknya segera kerjakan. Pastikan mengerjakannya dengan benar. Kemudian tuntaskan pekerjaan. Itulah yang saya diajarkan oleh seorang negarawan. Itulah yang kami lakukan dengan keyakinan. Kami desain semuanya. Mungkin orang teman-teman tahu ini pasti membuatnya dengan menciplak. Ada yang bilang, wah ini mencontek Lamborghini, mencontek Ferrari, mencontek Maserati. Kenapa mereka nggak bilang saling mencontek? Kenapa cuma saya yang bilang mencontek? Maka saya menulis di tweet pada waktu itu, teman-teman sebangsaku, jika Anda tidak segera bergerak ke pemikiran inovator, jangankan orang lain, telunjuk saudara Anda sendiri akan bilang Anda itu telah jatuh. Dan saya harus tahan itu. Betapa sakitnya dibilang mencontek, dibilang jatuh. Namun ini kenyataan yang harus ditelan sebelum kita menjadi negeri yang hidup dalam teknologi. Dengan keyakinan, kami
mempunyai teknologi canggih untuk produksi seperti how to build the supercar dalam mega factory nasional geografi itu. Namun kami punya anak-anak muda yang memiliki keyakinan yang sangat tinggi. Kenapa? Di dalam darah kami yang saya ceritakan semenjak kecil itu ada DNA-nya orang-orang yang membangun Prambanan dan Borobudur. Maka dengan keyakinan itu kami membangunnya mulai dari triplek seperti ini. Kami susun dengan telaten hari ke hari. Hari ke hari. Semuanya kami desain sendiri. Kami bikin sendiri. Interiornya, pintunya, lampunya, sasisnya, mesinnya kita kembangkan. Walaupun ada beberapa komponen yang memang kita harus menggunakan komponen dari luar, namun kami bersabar. Setelah itu, sebenarnya ini ada video sebelumnya. Inilah hasil dari karya kami. Stop bertepuk tangan. Jangan kira ini adalah karya yang mahakarya atau karya yang hebat. Ini, ingat ya, ini baru prakarya anak Indonesia. Tahu gak? Ini baru prakarya. Anda silakan bayangkan betapa dasarnya kita seandainya kita memiliki kesempatan memiliki fasilitas-fasilitas yang sama dengan mereka. Tentu saja kami tidak bikin satu, kami bikin bersama keberadaan 5 kami bikin dalam waktu 7 bulan dengan bermodalkan keyakinan siang malam tak ada yang tahu. Tentu saja tantangannya gak ringan. Setelah kami diundang untuk bekerjasama dengan Kemendikbud, ya, setelah itu diundang oleh Kemendikbud, ayo Pak Edi dan tim kita sosialisasi mobil listrik. Karena kami selalu berusaha untuk belajar percaya. Kami percaya bahwa pemerintah akan berpikir baik untuk negeri ini. Tetap berapa kali pun kami dikecewakan, kami akan belajar percaya. Ikut sosialisasi sampai bulan Desember. Di hari terakhir, apa kata mereka? Ternyata kami tidak mampu memberikan izin. Setelah mereka menggunakan mobil kami itu hanya untuk parade menteri, hanya untuk menunjukkan bahwa ada dan respect. Namun kami rela. Lalu terus asakah kami dengan di sini? Tinggal 2 menit lagi. Bagi terus nih, ay. Tidak diizinkan untuk berjalan di jalan raya. Alasannya macam-macam. Uji ini, uji itulah. Kalau Anda datang untuk pergi ujian, tapi Anda nggak tahu ujiannya di mana. Terus Anda nggak dikasih tahu apa yang Anda nggak lulus gimana. Bingung kan? Namun seperti itu kami tidak kecewa. Apakah kami menyerah? Di Jogja itu banyak becak. Banyak becak. Kemudian Anda yang lulus. Di sini pun ada becak ya. Tukang becak itu tetap saja tukang becak. Lalu ilmu kami, karena kami memiliki teknologi dan kami harus berupaya terus. Apa yang kami pikirkan? Bagaimana caranya memanusiakan tukang becak? Mereka akan tua, akan susah. Namun kadang-kadang kami tidak akan membiarkan, mau nggak membiarkan becak itu dikombinasikan dengan sepeda motor, lalu becak seliweran dengan kota, mau nggak? Nggak mau kan? Maukah Anda melihat tukang becak ikutan demo BBM? Mau nggak? Nggak mau kan? Maukah Anda melihat wajah tukang becak yang pusing mikirin harga BBM? Enggak. Karena itu kami membeli becak baru. Maaf, dengan teknologi power assisted atau bantu listrik pada sepeda listrik yang saya kembangkan di Jepang. Saya gunakan sebuah becak listrik pada tanggal 21 Mei tahun 2014 itu kami berhasil mengembangkan becak bantu listrik kami. Dan kemudian ini ada video cuplikan pendek. Ini saya sendiri ya, di pasir ini, di jalanan pasir dengan kondisi ban bocor, tapi dengan tenaga power assisted itu, bantu listrik tadi itu, saya naik becak dengan santai, walaupun membawa beban 100 kg. Jangan lihat kupingnya ya. Dengan becak bantu listrik ini, setiap 200 WH, setiap 1/5 toketnya itu bisa berjalan 10 km. Artinya apa? 1 kWh listrik bisa untuk 50
Artinya apa?